Selamat pagi Bu Guru, saya Najwa. Saya ingin menceritakan kisah dongeng ular dan tikus. Di gurun pasir hiduplah ular dan tikus. Saat itu sang ular sangat lapar, sedangkan dia tidak punya makanan. Di depannya ada tikus sedang melahap makanan. Sang ular tidak senang melihat ulah tikus. Kemudian tikus marah dan ular pergi meninggalkan tikus. Dengan masih lapar, tiba-tiba ular mendekati sarang tikus untuk memakannya. Sang ular sudah di sebelah tikus yang sedang tidur pulas. Akhirnya sang tikus terbangun dan berpikir bagaimana agar tidak dimakan ular. Sang tikus mempengaruhi ular supaya bisa mencari makanan bersama dan hidup bersama-sama. Akhirnya sang ular minta maaf ke tikus dan tikus memaafkannya. Mereka tersenyum bahagia dan mencari makan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang akan menceritakan dan ular dan tikus. Di gunung pasir ada seorang kan ular dan tikus kelaparan, tidak punya makanan. Tikus memakan donat. Ular berkata, "Hai tikus, aku akan memakanmu, tubuhmu yang mungil itu." Hai ular, berusahalah dan bekerjalah. Kalau hanya mengandalkan, ular berkata gitu. Ya ular, sedih dia kembali di sarangnya. Sesuatu hari ular mencari, tidak ada makanan. Ular pun mendekati tikus. Tikus tidur. Hai tikus, aku akan memakanmu. Tikus terbangun di tempat tidurnya. Tikus membicara dan berbicara dengan ular. Ular bicara. Berkata, hidup sendiri kalau kamu mau makanku. Kamu hidup sendirian gitu ya. Tikus berkata, kamu akan sendirian, maka lebih baik mencari makanan sama ular. Baiklah kalau begitu, aku akan mencari makan bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang, teman-teman. Saya mau menceritakan dongeng
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru, nama saya Pelangi. Saya akan menceritakan tentang kisah ular dan tikus. Di gurun pasir hiduplah seekor ular dan tikus. Saat itu sang ular sangat lapar, sedangkan dia tidak mempunyai makanan. Di depannya ada tikus yang sedang melahap makanan. Sang ular tidak senang, kemudian tikus marah dan ular pergi meninggalkan. Tikus dengan perut yang masih lapar. Tiba-tiba ular mendekati sarang tikus untuk memakannya. Sang ular sudah di sebelah tikus yang sedang tidur pulas. Akhirnya sang tikus terbangun dan berpikir bagaimana agar tidak dimakan oleh ular. Sang tikus mempengaruhi ular supaya bisa mencari makanan bersama dan hidup bersama-sama. Akhirnya sang ular meminta maaf ke tikus dan tikus memaafkannya. Mereka tersenyum bahagia dan mencari makanan bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ular tidak ada makanan dan ular ingin memaksa tikus. Tikus pun mulai tikus pun melahap makanannya. Ular merasa tidak bahagia melihat tikus. Tikus pun ular pun kembali ke sarangnya. Ular yang dalam keadaan lapar, dia kembali ke sarang tikus. Tikus kelelahan, tikus pun tertidur. Lalu ular ingin memaksa tikus. Ular pun berkata, "Hai tikus, aku sudah ada di hadapanmu. Sebentar lagi aku mendapatkan tubuhmu yang mungil itu." Sang tikus pun terbangun. Tikus pun berpura-pura menguap. Lalu tikus pun harus memikir otak. Tikus pun mempunyai ide untuk sang ular tidak memakannya. Sang tikus pun berkata, "Hai tunggu sahabatku, kalau kau memakanku, di sini tidak ada hewan lain. Di sini hanya kita berdua. Kalau kau ingin memakanku, kau akan hidup sendiri. Kau tidak punya teman." Sang ular pun berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun berkata, "Iya." Tikus berkatalah, "Kalau kita bisa menjadi teman yang setia." Kalau kau memakanku, mendingan
kita menjadi teman saja agar kita bisa mencari makan sendiri. Mereka pun mencari makan dengan bahagia. Ular pun tidak jadi memangsa tikus. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku akan bercerita tentang ular dan tikus. Suatu hari di gurun pasir ada seekor ular dan tikus. Ular kelaparan, tidak punya makanan. Ular pun berjumpa tikus. Tikus memakan ular. Ular berkata, "Hai tikus, aku akan memakanmu. Yang tubuhmu yang mungil itu dan besar." Tikus pun berkata, "Hai ular, berusahalah, bekerjalah. Kalau hanya mengancam, semutmu bisa." Ular berkata, "Itu ya." Ular sedih. Dia kembali di sarang. Suatu hari, ular mencari makanan. Tidak ada makanan. Ular pun mendekati tikus. Tikus tidur. Ular berkata, "Hai tikus, aku akan memakanmu." Tikus terbangun dari tempat tidurnya. Tikus memutar otak. Bicara dengan ular. Ular pun berkata, "Kalau kamu memakanku, kamu akan hidup sendirian." Kamu akan sendirian. Maka kita lebih baik mencari makanan bersama-sama. Ular, baiklah begitu. Mereka mencari makan bersama-sama. Dan